Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya, kita tidak bisa lepas dari dari sebuah fenomena tentang maraknya diskusi lintas agama yang terjadi di YouTube, baik lewat streaming maupun Zoom begitu ya. Dan kita bangga banyak sekali debater-debater muslim yang bermunculan, baik debater-debater senior maupun debater-debater junior. Dan salah satu yang benar-benar aku support ya, aku memberikan apresiasi ya, di antara seluruh debater-debater yang ada ya, semuanya debater-debater handal. Cuman kali ini yang akan aku bahas adalah soal Trihun Share ya. Kalau menurutku orang ini berdebat dengan karakter yang berbeda ya, masing-masing punya kelebihan, punya passion atau punya spesifikasi masing-masing ya. Kalau Trihun Share ini bagiku kadang-kadang debatnya itu seolah selengekan, khususnya kalau melawan debater-debater Kristen yang juga selengekan begitu. Tetapi ketika dia berdebat dengan orang-orang yang terpandang, orang yang lebih tua, dia juga bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan memilih kata-kata yang elegan juga. Cuman yang aku sukai dari Trihun Share ini, debatnya penuh data, kemudian dia mengkaji dari sisi sejarah, memainkan logikanya dengan bahasa-bahasa yang simple dan milenial begitu. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat cuplikan perdebatan antara Trihun Share dengan Dr. Mangapul Sagala ya, saat membahas tentang konsep pewahyuan menurut Al-Quran dan menurut Bible ya, dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Kristen. Seperti apa keseruan cuplikan debat tersebut? Mari kita simak video berikut. Ya, kalau tadi Tanak katanya kan bisa dibagi 3 itu kan? Yes, Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab sastra sejak Mazmur itu, Zabur. Ya, puji-pujian. Ya kan, puji-pujian. Itu juga ada di Quran itu kan? Karena saya punya Quran itu, Kores. Alhamdulillah. Jadi salah satu buku yang saya baca itu, yang selalu di meja saya ini, Quran ini. Masya Allah. Jadi saya sudah lama, saya apresiasi Dr. Mangapul. Saya sudah lama merasa buku yang serius harus dipelajari oleh semua manusia adalah kitab suci. Nah, saya tahu dari dulu waktu masih SMP, kitab suci Kristen, Bible, kitab suci Islam, Quran. Jadi itulah semangat saya. Makanya mungkin sudah pernah dengar, kalau pagi-pagi saya ada di bandara, saya sering mendengar siraman itu. Ya, baik dulu dari Aagim atau Jainuddin MZ begitu ya. Dia dulu yang sering saya kutip kalimatnya, dari manapun sumbernya, kalau itu adalah hal yang baik terima. Tapi kalau itu hal yang buruk tolak. Misalnya dia berkata, saya terkesan itu Bung Kores, sekalipun itu dari dubur ayam, pantat ayam, kalau dia adalah telur, terima dan nikmati. Sekalipun itu dari mulut raja, kalau itu adalah muntahan, buang. Hebat enggak? Cakep banget. Mantap kan? Saya suka itu kutipan itu. Itu Dr. Mangapul. Dan kalau dengar YouTube saya udah beberapa kali saya kutip itu. Ya, jadi terima kasih Bung Kores mau masuk. Jadi memang beda pewahyuannya, sistem pewahyuannya beda Bung Kores. Jadi kalau kamu bilang tadi dari mana, baru ke Kristus, di situ aja kamu udah salah. Karena Kristus itu tidak menerima wahyu, dia adalah pewahyu. Nah, jadi salah kan? Jadi you give me a wrong question, so how can I give you a right answer? Sama aja itu seperti kamu bertanya, Pak Mangapul,
tolong terangkan kepada saya bujur sangkar yang bulat. Kalau bujur sangkar nggak bulat kan? Bujur sangkar Iya. nggak bulat? Jadi kalau Anda bertanya, tolong jelaskan kepada saya bujur sangkar yang bulat, saya nggak bisa jawab kan? Betul. Yang salah bukan saya, pertanyaannya yang salah. Jadi begitu juga Bung Kores, ya. Saya harap Anda ya menyadari konsep kita beda dan pertanyaan Anda salah. Yesus itu pemberi wahyu, bukan penerima wahyu. Begitu dulu ya. Kami Mungkin mau bisa lanjutkan dijelaskan Wahyu 1 nomor 1 itu Yesus mendapatkan wahyu yang dikaruniakan oleh Ya, Theosnya. begitu dulu ya. Kan pertanyaanmu mungkin- udah aku jawab. Ada saatnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau kamu mau saya bimbing kamu ya. Begitu. Teman-teman sekalian, itu tadi cuplikan diskusi antara Treyon Sayer ya, atau yang di situ menggunakan nama Kores Kristus gitu ya, dengan doktor mengapul segala ya. Jadi di situ dibahas soal konsep pewahyuan Al-Quran versus Bible ya. Meskipun di situ ada cuplikan video ya, ada satu yang terpotong yang di depannya, tetapi sebelumnya Treyon Slayer ini menerangkan dengan sangat bagus ya soal pengetahuan dia tentang Septuaginta, kemudian soal tanah. Ya kalau KC dulu diajak omong-omongan soal tanah itu ya dia yang tahu ya, tanah untuk tanam pepohonan, tanam buah-buahan begitu. Jadi kalau KC memang nggak ngerti itu apa itu tanah gitu. Dia ngertinya tanah liat, tanah-tanah yang ada di bumi begitu ya. Jadi itu pengetahuan dari Kores Kristus ya. Kemudian kalau dalam Islam itu jelas ya, pewahyuan itu tidak langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi ya. Meskipun para nabi itu adalah manusia pilihan, tetapi tentu karena Allah ini zat yang maha kuasa, zat yang adzi kodrati, tentu Allah tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan manusia. Jadi dalam konsep Islam itu tidak mungkin Allah itu berkomunikasi dengan manusia secara langsung karena keterbatasan dari manusia tersebut ya. Itu sudah jelas, kita bisa lihat di Quran surat Asy-Syura ayat 51 bahwa tidak mungkin Allah itu berkata-kata langsung kepada manusia siapapun dia kecuali di balik tabir atau wahyu dengan perantaraan malaikat. Jadi sekali lagi cara Allah memberikan wahyu itu bukan berkomunikasi langsung dengan para nabi yang terpilih, termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya itu tentu melalui perantaraan malaikat Jibril. Musa sendiri meskipun digelari sebagai kalimullah, artinya orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah, itu bukan dalam artian percakapannya itu langsung antara Musa dengan Allah, tetapi tetap melalui perantaraan malaikat Jibril, dan itu berada dalam satu momen. Maksudnya begitu. Jadi Musa ke Jibril, Jibril ke Allah, Allah ke Jibril, Jibril ke Musa. Jadi tidak pernah ada percakapan direct, percakapan langsung, tidak pernah. Itu semua tetap melalui perantaraan malaikat Jibril. Kembali ke soal pewahyuan Al-Quran ya. Jadi sangat jelas sekali kalau dalam ajaran Islam ya, Al-Quran itu wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Allah mewahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk diteruskan kepada umat manusia. Dan saat itu yang kemudian mendokumentasikan baik lewat tradisi menghafal maupun tulisan itu adalah para sahabat Nabi. Jadi itu para penghafal Al-Quran itu bertemu langsung dengan Nabi. Para penulis pun demikian. Jadi itu
kalau dalam kasanah keilmuan Islam itu namanya riwayatnya mutawatir, diriwayatkan orang banyak, dan itu terjadi dalam satu periode. Jadi mereka yang menghafal Al-Quran itu bertemu langsung dengan Rasulullah SAW atau hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Jadi menggunakan periwayatan yang mutawatir, yaitu periwayatan dari sejumlah banyak orang ya, dari sekelompok orang yang kemungkinan untuk adanya kebohongan itu tidak mungkin begitu. Kemudian kalau dalam Bible itu ya, tadi yang dipertanyakan Kores itu, apa buktinya para penulis Bible itu bertemu langsung dengan Yesus begitu ya, termasuk si Paulus begitu. Tetapi Dr. Mangkapul Sagala itu dia mencoba menghindar dengan menyatakan bahwa pertanyaan dari Traian Shire itu salah begitu. Karena menurut konsep Dr. Mangkapul Sagala, Yesus itu bukan penerima wahyu, Yesus itu adalah pemberi wahyu. Dan ketika dikejar oleh si Traian Shire ya, karena kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya di situ Yesus itu adalah penerima wahyu. Dan itu ketika kita baca juga di Yohanes 17 ayat 8, di situ disebutkan Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya dari dua ayat itu sebenarnya kalau kita mau jujur pada bahasa dan jujur pada logika, maka Yesus itu bukan pemberi wahyu, Yesus itu bukan sang firman, Yesus itu adalah penerima firman atau penerima wahyu yang disampaikan kepada kaumnya begitu. Jadi ini Dr. Mangkapul Sagala coba ngeles dengan mengatakan bahwa Traian Shire itu salah pertanyaan, sehingga dia tidak mungkin membuat jawaban atas pertanyaan yang salah. Dia tadi menganalogikan, bagaimana kamu bisa menyuruh aku menerangkan tentang bujur sangkar yang bulat. Jadi itu cara ngeles Dr. Mangkapul Sagala ya. Jadi sekali lagi, kalau kita jujur pada bahasa dan logika, tanpa harus menggunakan argumentasi bahwa konsep pewahyuannya beda antara Al-Quran dan Bible, karena kita kalau merunut pada pengertian wahyu itu sudah jelas di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga begitu. Wahyu itu artinya satu informasi, satu pesan yang diterima oleh para nabi dari pencipta semesta alam melalui perantaraan malaikat. Kemudian di akhir perdebatan itu Dr. Mangkapul Sagala sebenarnya menghindar ya. Dia menghindar tapi tetap dengan nada kesombongan. Nanti aja kalau mau belajar, nanti belajar di lain waktu begitu ya. Itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita jujur pada bahasa dan logika, baik konsep pewahyuan dalam Al-Quran maupun pewahyuan oleh Yesus, pewahyuan yang diterima oleh Yesus itu sebenarnya sama. Adapun Bible itu kenapa dianggap oleh umat Islam itu bukan wahyu? Karena sebenarnya Bible itu adalah tulisan atau riwayat yang ditulis oleh para penulis tentang kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Yesus. Artinya kalau Bible itu dikomparasikan dengan Al-Quran itu tidak apple to apple. Seharusnya Bible itu dikomparasikan dengan hadis. Itu pun jauh sebenarnya kalau dikomparasikan dengan hadis. Hadis itu karena ditulis dalam lintas generasi, maka riwayatnya itu bersambung dari generasi yang menulis itu sampai dengan Rasulullah SAW. Tetapi dalam tradisi Bible tidak ada yang demikian, tidak ada riwayatnya yang jelas dari penulis sampai kepada Nabi Yesus. Makanya sekali lagi beberapa orang bahkan dari kalangan Kristen sendiri mengatakan bahwa Bible itu levelnya adalah hadis. Itu pun kalau dalam perspektif ilmu hadis orang Islam,
Itu hadis yang riwayatnya sulit untuk divalidasi. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jadi sekali lagi, dokter mengapul segala, ngajir dari Kores Kristus. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.